warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Patricia Susan dari kelas 4D PGSD NPM 5019152. Di sini saya akan menjelaskan apa itu standar kompetensi lulusan SKL dan standar isi kurikulum 2013 dengan dosen pengampu Pak Tio Gustisatria. Di sini yang pertama yaitu standar isi. Standar isi pada Standar Nasional Pendidikan mencakup lingkungan materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompeni lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan atau akademik. Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran estetika, dan yang terakhir kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan beban belajar. Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri serta tidak terstruktur. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Beban belajar, kegiatan tatap muka per jam pembelajaran pada masing-masing satuan pendidikan ditetapkan sebagai berikut. SD atau MI berlangsung selama 35 menit, sedangkan SMP berlangsung selama 40 menit, dan yang SMA berlangsung selama 45 menit. Beban belajar di sini ada kalender belajar, penetapan kalender pendidikan. Yang pertama, permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Yang kedua, hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan atau Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan. Kepala daerah tingkat kabupaten atau kota dan atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus. Dan yang terakhir, pemerintah pusat atau provinsi, kabupaten atau kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan. Kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tersebut ada dalam dokumen standar isi ini dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah peserta. SKL, Standar Kompetensi Lulusan, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa Standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Dalam pasal 1 ayat 2, standar kompetensi lulusan meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan yang terakhir, standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Manfaat utama SKL ini adalah sebagai batas kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan, sebagai rujukan untuk penyusunan standar-standar pendidikan lainnya, dan yang terakhir sebagai arah peningkatan kualitas pendidikan secara mendasar dan holistik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dan di sini Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan berkaitan dengan rencana pemberlakuan kurikulum 2013. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI telah menerbitkan peraturan baru yang mengatur tentang SKL untuk setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang standar kompetensi. Dalam peraturan tersebut antara lain dikemukakan bahwa standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang kedua, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan pengelolaan serta pembiayaan. Dan yang terakhir,
Standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dan itulah sedikit penjelasan saya tentang standar kompetensi lulusan SKL dan standar isi kurikulum 2013. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.